Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Oke, jadi sebelumnya saya udah pesen ini via marketplace dan ini udah datang, dikasih free case juga. Dan ini sebenarnya bukan yang 256 ya, ini hanya yang 64 GB iPhone. Kalau dari bagian depannya sih iPhone X gitu ya. Di bagian sampingnya kotak, ini kotaknya OM. Juga isi kotaknya juga nanti iPhone-nya ori tapi aksesorisnya OM atau KW-nya tapi yang dari pihak ketiga, dan itu katanya memang berfungsi hampir sama kayak yang ori, tapi ya saya rasa nggak bagus itu juga. Nggak sewah itu juga. Dan ini kita buka aja langsung ya. Ini kayaknya kotaknya untuk iPhone XS Max atau iPhone X Max gitu ya, karena gede banget tuh, nggak pas. Dan ini chargernya yang colokan 3. So kita lihat di sini. Oke, tadi di sini ada unitnya ya. Terus di sini juga ada kabel chargernya yang pakai Lightning. Oke. Jadi satu tips aja sih buat kalian yang mau beli iPhone second X Inter, pastiin lagi kalian belinya kodenya apa. Karena ada beberapa region yang kalau shutter kameranya tuh nggak bisa diem, bunyi gitu kayak yang di Jepang gitu ya. Ini chargernya masih yang 5 volt 1 ampere. Coba selama apa ngecasnya. Oke. Kayaknya itu aja ya isi kotaknya. Kalau misalnya kalian beli yang X Inter juga nggak perlu kotaknya gitu. Kotaknya itu ya kotak nggak jelas dari mana gitu. Nomor emailnya nggak ada gitu ya. Terus juga kotak yang dipesan beda sama yang HP yang kita punya gitu. Kayaknya percuma aja gitu. Jadi mendingan kalian beli batangan aja, terus minta bonus charger atau kabelnya gitu ya. Atau ya cuman beli kabel sama ini aja sih, chargernya aja, kepala chargernya. Kan itu yang perlu sebenarnya. Kalau kotaknya sih, kalau X Inter kayaknya nggak perlu, kecuali kalian belinya yang second dari iBox. Kalau dari iBox kan itu kotaknya berguna gitu. Memang kotaknya itu sesuai sama email yang ada di HP-nya. Tapi kalau yang dari X Inter, kayaknya nggak perlu beli pakai kotaknya. Cukup kepala charger sama kabel datanya itu. Udah. Oke, jadi mungkin di sini fokusnya agak kurang jelas nanti ya. Soalnya dia ngenangkep gambarnya agak susah karena di bagian belakangnya ini terbuat dari kaca. Dan si iPhone X ini dia udah support untuk wireless charging. Di bagian belakang ini kaca, terus di sini ada 2 buah kamera. Gelap banget. Ada 2 buah kamera itu. Terus juga ada 1 buah LED flash, ada logo Apple di bagian atasnya, belum di tengah kayak iPhone 12 ya. iPhone 12 atau iPhone 11 gitu mulai. Terus di bagian bawahnya juga ada tulisan iPhone, dan di sini sidik jari udah banyak yang nempel. Coba kita lap lagi. Ya dilema pakai HP backdoor glass kayak gini ya gitu. Kalau nggak pakai casing, sidik jarinya nempel. Dan ini katanya udah pakai Corning Gorilla Glass juga ya. Dilapisin sama Gorilla Glass. Untuk bagian depan dia juga udah pakai Gorilla Glass. Dan di sini poninya masih lebar, belum kayak si iPhone 13 yang poninya itu udah 20% lebih kecil. Di sini Face ID-nya masih nyala sih. Tadi saya udah coba. Terus juga di sini ada 1 buah kamera, speaker. Terus di bagian kiri ini ada tombol volume up and down. Terus di sini juga ada tombol silent. Itu masih berfungsi juga. Terus di bagian bawah di sini ada speaker, terus juga ada port untuk Lightning. Di bagian atas nggak ada sih, polos. Ya sebenarnya kalau kalian mau beli iPhone second itu memang harus hati-hati ya. Maksudnya nggak semua yang kalian beli itu bakalan bagus gitu yang kalian dapetin. Jadi kalau bisa kalian minta regional tuh yang memang sesuai sama yang kalian mau. Nah, di sini kan untuk yang HP ini regionalnya LLA, terus juga kapasitasnya 64 GB. Kalian juga harus periksa kesehatan baterainya juga. Kalau udah di bawah 80,
itu sebenarnya kalau sekitar 70 lah ya, 70 sampai 75 itu sebenarnya nggak terlalu awet lagi baterainya, tapi kalau masih 80 ke atas itu masih oke. Cuman ya kalau bisa dapatnya di 90 ke atas. Bisa request aja nanti sama yang tempat kalian beli. Jadi kalian mau minta baterai health-nya sekitar segini dong, gitu. Terus apa lagi ya kalau kalian beli HP second X Inter itu pokoknya oh ya ada sih satu cara lagi, itu pakai aplikasi Trio Tools dari komputer, tapi mungkin sebenarnya agak ribet ya kalau kalian mau bawa-bawa laptop atau komputer gitu. Tapi misalnya kalau di sana ada, kalian bisa minta tolong cekin aja di sana gimana. Terus kalau kalian beli online, minta skor Trio Tools-nya berapa, terus cek berapa persen gitu. Kalau masih di atas 90% atau udah ori semua gitu ya, ya oke berarti ambil aja. Apalagi kalau udah sampai 100%. Nanti juga saya bakalan tampilin screenshot dari Trio Tools ini. Ini memang nggak 100% tapi udah 98% udah oke sih. Cuman ada masalah aja mungkin di baterai health-nya udah 80% ya. Mungkin kalau kita makainya kayak sambil dicas, terus juga sering ngecas ataupun pemakaiannya nggak wajar gitu ya bakalan turun lagi baterai health-nya. Kemarin waktu dikirim katanya dia 81%, nggak tahu kenapa sampai sini udah 80% aja. Terus juga perhatikan segel-segelnya sama struk pembelian kalian, itu nggak boleh hilang. Soalnya kalau kayak gini biasanya mereka garansinya hanya garansi toko, jadi kalau ada masalah kita harus balikin lagi ke toko. Bukan ke iPhone Center atau nggak deh, bukan ke iBox, karena iBox biasanya ini nggak terima. Terus juga misalnya kalian ada masalah ataupun butuh perbaikan, itu pasti servisnya hanya bisa di servis HP biasa aja, nggak bisa di iBox. Dan ini case-nya bagus sih, lumayan. Yang pasti kalian perlu cek lagi, tes lagi semuanya satu persatu untuk tombol-tombolnya, fitur-fiturnya, kameranya. Kita belum coba kamera depannya. Oh ya, satu lagi, kalau kalian memang mau pakai anti gores, jangan sampai anti goresnya itu nutupin kamera ya. Karena anti goresnya itu kalau misalnya udah menguning ataupun udah jelek ataupun lecet, nantinya nggak bakalan berfungsi dengan normal gitu untuk bagian kameranya. Nanti kameranya jadi putok atau jelek. Jadi nanti kiranya kalian kameranya rusak, padahal cuman ketutupan anti gores gitu. Dan kalian juga harus memastikan lagi untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya, tombol-tombolnya, juga bagian fisiknya. Itu kalian memang harus cek lagi. Bahkan kalau kalian beli online itu kan sebenarnya bisa kalian tahan dulu sebelum kalian konfirmasi kalau barangnya udah diterima. Nah, jadi kalian cek dulu apakah udah sesuai sama yang dibilang seller atau belum. Terus juga untuk misalnya kalian mau cek lagi Trio Tools-nya udah sama atau belum. Terus juga misalnya nanti kalian cek regionnya, baterai health-nya itu udah sama atau enggak. Ya, pokoknya sebelum kalian konfirmasikan pastikan lagi, atau kalian waktu datang mau beli langsung, itu kalian pastikan lagi untuk fitur-fiturnya udah sesuai atau belum. Dan itu biasanya kalau di iPhone yang zaman dulu ya, iPhone 6s itu saya pernah beli, dan ya memang walaupun nih dua buah iPhone yang sama, iPhone 6s, hasil kameranya ternyata beda. Terus layarnya juga beda. Yang satu terlalu cerah, yang satu lagi enggak. Yang satu agak menguning, yang satu lagi gelap banget. Terus juga banyak deh. Mungkin banyak yang dipretelin gitu ya, banyak yang bagian dalamnya udah diganti. Dan di Trio Tools tuh bisa mengecek apakah ini semuanya original atau enggak. Oke, kayaknya itu aja sih untuk hands-on dari si iPhone X di saat sekarang ini. Apakah masih bisa digunakan dengan baik atau enggak? Nanti kita bakalan jajal juga untuk pemakaian sehari-hari sama untuk pemakaian bermain game. Udah tahu dong gamenya apa? Genshin Impact sama PUBG. Oke deh. Paling tambahan satu lagi Pokemon Unite ya. Tapi kalau Pokemon Unite udah pastinya bisa lancar jaya di iPhone X ini, apalagi dia pakai yang chipset Apple A11 Bionic. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldi Oktapriatnon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.